Bapak Ibu tenaga non-ASN, sesi kali ini saya akan membahas mengenai tenaga non-ASN yang berpeluang besar diangkat menjadi P3K Guru tahun 2022. Bapak Ibu silakan simak video ini sampai akhir nanti biar tidak salah paham. Baik, langsung saja. Yang pertama, bagi Bapak Ibu non-ASN yang sudah lulus passing grade tahun 2021, ini nanti akan langsung penempatan, sehingga nanti Bapak Ibu disebut sebagai pelamar prioritas 1. Nah, penempatan individu tenaga non-ASN yang sudah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Ini misalnya di tempat tugas Bapak Ibu masing-masing sekarang tidak ada formasi, nanti Bapak Ibu bisa ditempatkan di satuan pendidikan lain di dalam satu instansi. Nah, hal ini sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Siapakah yang dimaksud sebagai lulus PG? Nah, ini semua Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu disebut sebagai pelamar prioritas 1, ya, Bapak Ibu yang sudah tes di tahun 2021 dan memenuhi nilai ambang batas, baik yang selaku THK 2, baik guru non-ASN artinya honor di sekolah negeri, baik lulusan PPG yang tidak mengajar maupun guru swasta, ya, guru yang mengajar di sekolah swasta yang sudah ikut tes di tahun 2021 dan memenuhi nilai ambang batas, maka ini semuanya nanti akan menjadi prioritas pertama dalam penempatan P3K tahun 2022. Nah, ada juga keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Ini petunjuk teknisnya di bab 4 mengenai pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas, ya, Bapak Ibu disebut sebagai pelamar prioritas 1. Nanti seleksi dan penempatan bagi pelamar prioritas 1 menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah kabar yang sangat menggembirakan bagi Bapak Ibu yang sudah lulus PG jika ada formasi di daerahnya masing-masing. Kemudian data pelamar prioritas 1 nanti ini dari mana diambil? Nah, ini diambil dari data individu lulus nilai ambang batas berdasarkan database kelulusan BKN. Nah, ini nilai Bapak Ibu yang tahun 2021 kemarin. Nah, ini kan masih tersimpan di database BKN. Kemudian dilihat juga dari data pokok pendidikan atau Dapodik tahun 2021 sebagai identifikasi keberadaan individu pada huruf A. Artinya melihat di mana Bapak Ibu mengajar di tahun 2021 kemarin. Kemudian pelamar prioritas 1 akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing. Nah, ini ada ketentuan apabila tersedia penetapan kebutuhan, artinya ada formasi di tempat tugas masing-masing. Dan yang kedua nanti akan dilihat kesesuaian antara sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki dengan formasi yang tersedia. Nah, sebagai gambaran Bapak Ibu, ini ada 139.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Nanti akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, ini jelas tanpa tes Bapak Ibu. Nah, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Artinya formasinya ada. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Ini jelas. Nanti kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu tidak ada formasi, maka Bapak Ibu bisa ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan. Nah, untuk urutan penempatan bagi yang lulus PG tahun 2021 ini nanti diurutkan berdasarkan kategori pelamar. Yang pertama nanti yang akan diprioritaskan adalah Bapak Ibu yang termasuk dalam THK 2, tentu yang sudah lolos passing grade tahun 2021. Kemudian jika yang THK 2 ini sudah semuanya mengisi tempat,
barulah nanti akan diisi oleh honorer negeri, Bapak Ibu yang sudah mengajar di sekolah negeri. Apabila yang honorer di negeri ini sudah mendapatkan tempat semuanya, barulah nanti akan diisi oleh Bapak Ibu lulusan PPG dan terakhir honorer swasta. Nah, ini nanti urutan berdasarkan kategori pelamarnya. Nah, jika di masing-masing pelamar ini ada kesamaan jumlah nilai, maka nanti akan diurutkan berdasarkan nilai hasil kompetensi teknisnya. Misalnya guru honor negeri, di sini di suatu kabupaten ada 10 yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Kemudian dibutuhkan 9 orang, sehingga kan nanti ada 1 orang yang tidak bisa menempati formasi di kabupaten itu. Dari 1 sampai 9 itu, kalau misalnya nomor 8 dan nomor 9 nilainya sama, jumlah nilainya, maka nanti akan dilihat siapa nilai kompetensi teknisnya lebih tinggi, maka itulah yang akan berada di urutan di atasnya. Atau misalnya perumpamannya nomor 9 dan nomor 10 jumlah nilainya sama, ya biar jelas. Nah, kenapa nomor 9 bisa mengisi formasi sedangkan nomor 10 tidak? Karena nomor 9 kompetensi teknisnya berarti lebih tinggi. Maka itulah yang nanti akan mengisi formasi di urutan ke-9. Nah, jika jumlah nilai dan nilai kompetensi teknisnya sama, maka nanti akan dilihat siapa yang nilai manajerial sosiokulturalnya lebih tinggi. Kalau misalnya masih juga sama, maka dilihat dari hasil tes wawancaranya. Kalau juga masih sama, maka nanti akan dilihat dari segi usianya. Nah, seperti itu nanti urutan penempatan bagi Bapak Ibu yang lulus passing grade tahun 2021. Sehingga Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade tahun 2021, maka sekarang tinggal menunggu penempatan. Mudah-mudahan di semua instansi atau di semua kabupaten nanti tersedia formasi bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah penempatan non-ASN tenaga honor kategori 2 yang disebut sebagai prioritas 2 dan honorer negeri dengan masa kerja 3 tahun ke atas dan sudah terdaftar di Dabodik. Ini nanti yang disebut sebagai prioritas 3. Nah, ini tentu bagi Bapak Ibu yang belum lulus passing grade tahun lalu dan termasuk dalam honorer kategori 2 dan honorer dengan masa kerja di atas 3 tahun, maka nanti masuk ke prioritas 2 dan prioritas 3 ini. Ini juga sama nanti tanpa tes. Nah, ini dilakukan dengan kesesuaian verifikasi. Nah, penempatan individu tenaga non-ASN yang telah lulus seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nah, untuk seleksi kesesuaian atau verifikasi ini dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi bagi guru setelah adanya penempatan guru yang lulus passing grade. Nah, mudah-mudahan nanti formasi yang tersedia itu lebih besar daripada kuota guru yang sudah lulus passing grade di instansi atau kabupaten Bapak Ibu masing-masing, sehingga nanti ada prioritas bagi THK 2 dan guru honor negeri yang sudah masa kerjanya di atas 3 tahun. Kemudian pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Nah, dimensinya itu adalah yang pertama dimensi kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik. Mana di sini nanti akan dipertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi akademik atau S1 Bapak Ibu masing-masing. Kemudian sertifikat pendidiknya. Kemudian yang kedua, kompetensi teknis. Ini dilihat profesional, pedagogik, sosial, kepribadian. Kemudian yang ketiga adalah kinerja Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah pemeriksaan latar belakang. Nah, karena ini dilakukan tanpa tes, tentu nanti Bapak Ibu akan diverifikasi. Siapa yang melakukan verifikasi? Yang melakukannya nanti adalah kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dan dari pihak Dinas Pendidikan serta dari pihak BKPSDM. Nah, kebetulan ini untuk penilaian kesesuaian atau verifikasi ini sudah dilakukan pelatihan bagi guru senior ataupun kepala sekolah dan pengawas sekolah di kabupaten kami. Itu juga
dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM pasti sudah juga dilakukan pelatihan-pelatihan semacam ini. Nah, ini Bapak Ibu, kalau yang lulusan passing grade masih menyisakan formasi, maka nanti akan ditempati oleh tenaga non-ASN yang masuk prioritas 2 dan prioritas 3. Tentu nanti berdasarkan hasil seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nah, jika masih ada formasi Bapak Ibu setelah penempatan lulus passing grade dan penempatan prioritas 2 dan prioritas 3 ini, maka yang terakhir yang memiliki peluang itu adalah guru non-ASN yang honor di sekolah negeri dengan masa kerja di bawah 3 tahun. Dan tentu sudah terdaftar di Dapodik. Karena nanti kan pengambilan masa kerja itu berdasarkan Dapodik. Nah, ini yang nanti disebut sebagai pelamar umum. Nah, ini nanti akan dilakukan dengan tes CAT, sama seperti tes yang tahun lalu. Nah, untuk tes seleksi dengan CAT ini, nanti ada butir-butir soal yang harus dijawab oleh peserta yang meliputi kompetensi teknis. Ini menyesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu yang diampu di sekolah masing-masing. Nah, butir soalnya sekitar 80-100 soal dengan waktu pengerjaan kurang lebih 120 menit. Di sini nanti bobotnya paling besar, yaitu 60%. Kemudian ada tes manajerial dengan jumlah butir soal 30, waktu 25 menit. Kemudian sosial kultural soal 20 butir, kemudian waktu 15 menit, serta pertanyaan wawancara. Nah, wawancara yang dimaksud di sini tidak wawancara secara langsung, tetapi Bapak Ibu akan diberikan pertanyaan di layar komputer, nanti akan dijawab langsung di sana. Nah, ini butir soalnya 10 dengan waktu 10 menit. Nah, manajerial, sosial kultural, dan pertanyaan wawancara ini nanti digabungkan itu akan memiliki bobot 40%, sehingga totalnya menjadi 100%. Nah, untuk tes CAT ini selain diperuntukkan bagi non-ASN yang honor di sekolah negeri, nanti juga bisa diikuti oleh lulusan PPG yang tidak mengajar atau belum masuk Dapodik, dan individu swasta, artinya guru yang mengajar di sekolah swasta tentu sudah harus terdaftar di Dapodik, baik yang sudah mengabdi di atas 3 tahun, masih kurang dari 3 tahun. Kalau mengajarnya di sekolah swasta, maka akan masuk ke dalam kategori yang pelamar umum ini. Nanti seleksinya akan dengan seleksi tes CAT. Nah, semua yang sudah saya sampaikan tadi, ini sudah ada aturannya. Itu menurut Permenpar RB nomor 20 tahun 2022 dan keputusan Mendikbudristek tahun 2022 tentang juknis pelaksanaan P3K guru tahun 2022 pada instansi daerah. Nah, jadi jelas Bapak Ibu, siapa yang nanti tenaga non-ASN yang berpeluang besar diangkat menjadi P3K guru tahun 2022. Tentu yang pertama adalah Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade, nanti akan diurut dari THK 2, kemudian non-ASN yang mengajar di sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, baru lulus passing grade yang mengajar di sekolah swasta. Kalau masih ada sisa formasi, barulah nanti akan diikuti dengan seleksi kesesuaian. Artinya Bapak Ibu yang tidak lulus passing grade tahun 2021, namun masuk kategori 2 dan sudah mengajar lebih dari 3 tahun. Itu nanti masuk prioritas 2 dan prioritas 3. Dan yang terakhir, kalau masih ada sisa formasi, barulah nanti akan diikuti dengan tes CAT. Baik, demikian informasi singkat Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.